Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita masih di tema besar kita, masalah ikhlas. Masalah yang begitu mendapat perhatian luar biasa dari para ulama sejak dulu karena jelas sekali Al-Quran dan hadis menyatakan bahwa tanpa seseorang memiliki keikhlasan maka sia-sialah apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Kita sudah mulai membahas tentang apa saja yang bisa merusak keikhlasan. Yang pertama adalah hawa nafsu manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana konsep Islam, konsep Al-Quran dan As-Sunnah di dalam mendidik kita untuk bisa mengatasi hawa nafsu ini. Imam Al-Ghazali membagi hawa nafsu terkait dengan kecenderungan manusia pada 3 bagian. Yang pertama, hawa nafsu yang dinyatakan dalam Al-Quran sebagai ammaratun bisu. Ini bisa dilihat di Quran surat Yusuf ayat 53. Inna nafsa la ammaratun bisu. Yang dimaksud dengan ammaratun bisu ini ya ketika seorang manusia sepenuhnya sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Dia hidup semata-mata hanya untuk memenuhi hawa nafsunya. Dalam bahasa Al-Quran di surat Al-Furqan ayat 43, mereka ini sudah menjadikan nafsu itu sebagai ilah, sebagai Tuhan. Hidup mereka hanya untuk melayani hawa nafsu dalam dirinya. Dia sudah tidak peduli apa akibat yang bisa ditimbulkan karena dia mengikuti hawa nafsu terhadap orang lain. Sayangnya menurut Al-Quran kebanyakan manusia ada di sini. Dan inilah yang membuat manusia akhirnya melakukan kerusakan. Tidak amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kita ini manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, Al-Baqarah ayat 30. Yang dimaksud dengan khalifah ini wakil. Jadi kita manusia ini adalah wakil-wakil Allah di muka bumi ini untuk menata alam semesta dan menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagaimana yang sudah diduga oleh para malaikat berdasarkan pengalaman sebelumnya, jin yang hidup di bumi ini sebelum kita manusia, malaikat pun mengatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah engkau nanti akan menciptakan makhluk baru bernama manusia yang nantinya hanya akan membuat kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah sesamanya. Dan itu terjadi sekarang. Betapa banyak manusia yang sudah menuhankan hawa nafsunya dan terjadilah banyak kerusakan dalam kehidupan di bumi ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguh telah terjadi kerusakan baik di daratan maupun di lautan akibat ulah hawa nafsu manusia. Ar-Rum ayat 41. Ini sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ini bukan hanya semata-mata bencana, semata-mata musibah dari Allah, tapi musibah akibat ulah hawa nafsu manusia juga.
Kalau kita melihat dalam catatan itu, di 10 daerah terutama ya, paling banyak di Sumatera, ada satu daerah di Sulawesi. Itu hutan yang sudah gundul itu mencapai 59%. 59%. Hutan yang gundul. Dan ini mustahil tidak diketahui kan itu ya. Nah, kalau yang ditebang cuma 1-2 pohon, kita nggak tahu, itu wajar lah gitu. 59. Yang paling banyak itu di daerah, malah di daerah Riau ya, sampai mencapai 4,3 mega hektar. Besar gitu ya. Akibatnya sudah jelas itu ya. Yang tercatat sekarang saja sudah 1.135 orang meninggal dunia. 170 belum ditemukan. Ini belum terhitung lagi yang membuat Gubernur Aceh itu menangis gitu ya. Membayangkan akan ada 4 desa yang hilang. Kalau satu desa itu berapa warganya kali 4. Lalu 489.000 orang masih mengungsi. Lalu mereka mau pulang ke mana? Rumah mereka sudah habis. 1.700-an rumah itu sudah hancur. Harta mereka sudah habis. Tempat usaha mereka, mungkin punya warung juga sudah hilang. Saya tidak membayangkan setelah ini mereka mau menjalani hidup itu seperti apa gitu. Mulai dari nol gitu. Itu bagi yang selamat gitu ya. Nah, itulah hawa nafsu itu berbahayanya ya. Jadi kalau orang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, yang hawa nafsu itu nggak ada mengenal kepuasan. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min zahabin." Seandainya seorang manusia yang sudah dikuasai hawa nafsunya itu mempunyai 2 lembah emas. 2 lembah emas itu. Labtagha salisah, maka pasti dia berharap mudah-mudahan punya 3. Dia berusaha kalau bisa punya dapat 3, walaupun sudah punya 2 lembah emas. Dan tidak ada yang memenuhi mulut seorang manusia seperti itu pada akhirnya kecuali tanah, kata Rasulullah. Nah, dia meninggal dunia, yang sekian lembah emas itu gak akan ada yang dia bawa. Mulutnya akan dipenuhi juga dengan tanah itu di liang lahat. Nah, ini luar biasa, jangankan keikhlasan itu. Seperti yang pernah saya sampaikan, maka dia sudah tidak peduli dengan aturan apapun, jangankan aturan manusia, aturan Allah pun dia langgar saja. Bahkan yang membawa aturan Allah, para rasul, para nabi, mereka bunuh. Ada 39 nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Jangan lupa Rasulullah SAW pun berapa kali dicoba untuk dibunuh. Yahudi 2 kali mencoba membunuh Rasulullah SAW. Semua hanya karena hawa nafsu. Karena mereka melihat risalah Islam yang dibawa oleh para nabi, para rasul itu tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka. Sementara mereka ingin aturan itu yang sesuai dengan hawa nafsunya, baru mereka mau terima. Itu seperti Bani Israel ketika menyampaikan pada Nabi Musa alaihissalam, kami siap untuk mengikuti aturan Tuhan selama aturan Tuhan itu sesuai dengan hawa nafsu kami. Kalau tidak sesuai, kami nggak bisa terima itu. Maka turunlah ayat 85 Al-Baqarah. Allah menegur mereka dengan firman-Nya, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd." Adakah dengan demikian kalian hanya ingin mengimani sebagian aturan Allah lalu mengkufuri sebagian aturan Allah yang lainnya? Ya nggak bisa, kata Allah. Terima aturan Allah sepenuhnya atau tidak sama sekali. Jenis nafsu yang kedua yaitu nafsul lawamah.
Ini bisa dilihat di Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Yang dimaksud dengan nafsul lawwamah ini tidak seperti yang pertama. Kalau ini si manusianya kadang-kadang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tapi kadang-kadang dia yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Kadang-kadang datang soleh nanti gitu. Pagi-pagi soleh, sore gitu soleh deh. Besoknya soleh lagi gitu. Jadi selalu berubah gitu. Kadang-kadang dia menguasai hawa nafsunya, kadang-kadang malah dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Kadang-kadang cager, kadang-kadang teeling gitu. Kadang-kadang soleh, kadang-kadang tersoleh gitu. Nah itu nafsul lawamah. Yang ketiga, nah ini yang terbaik ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsul mutmainnah. Mutmainnah itu tenang, dia sudah tenang, nafsunya ada dalam sepenuhnya ada dalam kendali dia. Nah, ini bisa dilihat di Quran surat Al-Fajr ayat 27. Pemilik hawa nafsu inilah yang pasti nanti akan bahagia ketika dia meninggal dunia. Dia akan diseru oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah sambut kehadirannya itu dengan ucapan untuk masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 ini. Izinkan saya bertanya itu. Kita ada di mana, Pak? Dari yang 3 ini gitu. Jujur, Pak. Kira-kira kita ada di mana ya? Amaratun bisu, lawamah atau mutmainnah? Ari amaratun bisu itu asa henteu lah, ari amaratun bisu. Paling antara 2 dan 3 kan ya. Kayaknya di mana itu? Lawamah. Alhamdulillah jujur, Pak. Jujur pisan. Ya, kemungkinan kita ada yang di 2 itu, tapi mudah-mudahan suatu saat kita bisa mencapai tingkat nafsul mutmainnah. Nah, itu bagaimana kita cara mengendalikannya. Nah, ini yang dikonsepkan di dalam Al-Quran. Si hawa nafsu ini begitu luar biasa berbahayanya. Bukan hanya saja Allah mengingatkan pada kita, bahkan Allah ingatkan juga kepada para nabi. Mari kita lihat di Quran bagaimana Allah mengingatkan Nabi Musa, inna sa'ata atiyatan akadu ukhfiha. Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Dan kata Allah, saya rahasiakan kapan saatnya itu. Orang sering bertanya, kenapa sih harus dirahasiakan? Kenapa nggak diberitahu saja oleh Allah, ini kiamat akan terjadi tahun sekian, bulan anu misalnya. Sama dengan ajal, Pak. Kenapa nggak diberitahu ajal kita, Pak? Kan ajal kita itu kiamat juga, Pak. Kiamat kecil, Pak. Kalau kiamat yang besar itu ya ketika semua manusia, semua yang hidup itu memenuhi ajalnya kan itu. Kalau kita akan menghadapi kiamat kecil ya, paling tidak itu. Kenapa harus dirahasiakan? Kenapa nggak dikasih tahu saja kapan kita akan meninggal gitu? Di usia berapa gitu kan? Pada hari apa, jam berapa, menit berapa gitu. Ini terkait dengan sifat Allah yang Maha Pengampun. Kenapa dirahasiakan? Allah itu salah satu sifatnya adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Andai kata seorang itu diberitahu gitu kan, kamu akan meninggal di usia, misalnya usia 75 tahun. Di 75 tahun, 3 bulan, 20 hari misalnya. Maka dia akan hidup aja seenaknya gitu. Sampai usia 75 tahun, 3 bulan, 10 hari. Nah, tinggal 10 hari lagi mau meninggal, masuk ke Masjid Al-Ikhlas ini. Terus saya zikir, baca Quran, tobat gitu. Allah Maha Pengampun.
Karena sifat Allah yang Maha Pengampun itulah ajal itu dirahasiakan. Ya, kalau kemudian ketika orang mengatakan ya sudahlah, nanti saya besok lusa taubat pada Allah, yang penting sekarang ikuti hawa nafsu. Siapa yang bisa menjamin hidup kita bisa sampai besok lusa? Ya, berapa banyak Allah memberi contoh itu orang yang begitu masih muda, sehat, tiba-tiba kita mendengar meninggal. Sementara orang yang sudah lanjut usia, sakit-sakitan, itu can maut kan, gitu. Malah yang muda-muda yang pada meninggal itu, yang katanya sehat-sehat itu. Ada bayi yang baru belum balita, baru berapa umurnya, sudah meninggal. Gitu. Ayah nugas, wah guys, aki-aki pisan masih hidup. Gitu. Ya nggak tahu kita ajal itu. Ya, di sini belum ada yang jadi aki-aki kan Pak. Jadi kiamat itu pasti akan terjadi. Kami kata Allah merahasiakan itu. Litujziya kullu nafsin bima tas'a. Di akhirat nanti kiamat itu tempat kami akan membalas apa yang telah diusahakan oleh setiap manusia. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, pahala oleh Allah, ya. Perbuatan dosa tentu dibalas dengan siksaan. Maka nasihat Allah kepada Nabi Musa, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha. Jangan sampai kamu dipalingkan gitu ya. Kehidupan itu karena mengikuti hawa nafsu. Wattaba'a hawahu fatarda. Dengan kamu mengikuti hawa nafsu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada Nabi Musa agar Nabi Musa itu jangan sampai mengikuti hawa nafsunya. Nabi ya. Nabi sama dengan kita, Pak. Semua nabi itu diangkat dari manusia, Pak. Ya, ada nabi dari malaikat. Ya, manusia ya sama, kita punya hawa nafsu. Hanya Allah Subhanahu wa taala itu melindungi para nabi dan para rasul itu dengan dimaksum. Jadi diingatkan untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa para nabi pun diingatkan, apalagi kita. Gitu. Hanya para nabi tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaksum agar mereka tidak terkuasai oleh hawa nafsu karena mereka membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa lihat di Quran surat Toha ayat 15 dan 16. Lalu kita lihat lagi di Quran surat Shad 26. Bagaimana Allah mengingatkan Nabi Daud alaihissalam. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Nah ini ada penegasan lagi. Padahal semua kita manusia adalah khalifah ya. Ada penegasan khusus pada Nabi Daud yaitu khalifah karena beliau menjadi penguasa. Fahkum bainan nas bil haq. Maka tetapkanlah hukum di antara manusia dengan benar. Wala tattabi'al hawa. Jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu. Jadi di dalam menjalankan kekuasaan, ya, amanah yang Allah berikan, jangan sampai menetapkan satu perkara itu karena mengikuti hawa nafsu. Pasti ada pihak yang terzalimi. Ya. Kepada Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku dilarang oleh Allah untuk an a'budal ladzina tad'una min dunillah, untuk menyembah apa yang disembah oleh orang-orang selain Allah Subhanahu wa taala. Qul la attabi ahwaakum. Jadi Allah mengingatkan agar Rasulullah tidak mengikuti hawa nafsu mereka yang melakukan itu, yang menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau itu sampai dilakukan, qad dalaltu izan, saya akan termasuk orang yang sesat. Wa ma ana minal muhtadin. Jadi jangankan kita manusia, para nabi juga mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dimaksudkan untuk mengingatkan masing-masing umatnya bahwa
mengikuti hawa nafsu tanpa bimbingan Allah, itu pasti akan tersesat dan menyesatkan banyak orang. Saya nggak membayangkan itu ya. Dalam Islam itu kan gini Pak, dalam Islam itu ada 3 jenis pembunuhan. Kalau dalam Islam ya, saya nggak begitu tahu kalau hukum kita ya. Mungkin kalau di hukum kita hanya ada pembunuhan disengaja dan tidak disengaja. Ya. Jadi kalau dalam Islam itu ada 3 jenis hukum pembunuhan itu. Ada pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang tidak disengaja, dan jenis pembunuhan yang seperti disengaja. Nah, ya. Kalau pembunuhan yang disengaja itu jelas sudah ada rencana membunuh. Sudah terencana, terbukti memang dia sudah merencanakan untuk membunuh. Lalu membunuh dengan mempergunakan alat yang biasa untuk menghilangkan nyawa orang. Misalnya ditembak, ditebas, pakai pedang dan sebagainya, ditusuk, pisau. Nah, itu sudah jelas pembunuhan disengaja. Kalau tidak disengaja itu, ya misalnya orang tabrakan, yang ditabrak meninggal. Gak ada sama sekali bukti bahwa ada rencana menabrak. Jadi tidak sengaja. Ya akibatnya orang lain mati, terbunuh ya. Nah, itu tidak disengaja. Kalau seperti disengaja, nah, itu dalam Islam itu masuknya kategori seperti disengaja. Seorang memukul orang lain dengan tangan kosong, tiba-tiba meninggal yang dipukul itu. Pada umumnya pukulan dengan tangan kosong itu tidak sampai mematikan. Tapi ada seperti disengaja karena sudah ada tindakan memukul. Gitu. Maka dalam Islam ada 3 jenis. Gitu ya. Saya tidak tahu Pak, yang ribuan yang meninggal di Sumatera itu disengaja masuknya, kayaknya tidak Pak. Kalau disengaja mudah-mudahan. Tapi paling tidak kalau tidak disengaja seperti disengaja Pak. Masa nggak tahu itu akibat dari apa yang mereka lakukan itu. Dan anehnya sampai sekarang belum ada satupun tersangka Pak. Siapa pelaku itu semua itu. Ya. Gak mungkin sampai tidak mengerti akibat ini, mustahil Pak. Mustahil nggak ngerti. Saya kira anak-anak SMA saja pasti mengerti bahaya itu ya. Gak mungkin itu ya, kalau sampai nggak mengerti itu. Tapi itulah hawa nafsu itu. Kalau ini ilegal gitu, masa juga nggak ada yang tahu itu. Kalau ini ilegal ya, masa tidak ada satupun orang yang tahu itu. Kok bisa dibiarkan? Kalau ini legal, itu lebih nggak jelas lagi gitu. Nah mestinya mungkin sudah harus dipanggil kalau legal itu ya oleh DPR. Tapi sayangnya DPR-nya juga nggak tahu Pak. Nggak tahu Pak. Jadi inilah nasib kita ini. Banyak orang nggak tahu itu. Banyak sama-sama tidak tahu itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, memang hawa nafsu itulah yang bisa menyesatkan manusia. Dan Allah sudah memberi contoh dari manusia pertama. Siapa yang berani meragukan keimanan Adam dan Hawa? Adam dan Hawa. Adam itu diciptakan langsung oleh Allah. Berdialog langsung dengan Allah, menerima langsung aturan dan hukum dari Allah. Keimanannya pasti jauh di atas kita kan. Lalu kenapa sampai berani melanggar itu, memakan buah khuldi? Ya, karena hawa nafsu saja kan itu. Berhasil iblis itu mengetahui titik lemah manusia itu. Itulah yang dibisikkan oleh iblis kepada Adam itu ya, dan Hawa itu.
Kenapa buah khuldi ini dilarang oleh Allah memakannya? Sementara yang lain kamu bebas memakannya. Jadi pilihan selain buah khuldi itu banyak sekali, Pak. Allah menyatakan, wa kula minha ragadan haitsu syi'tum, makanlah oleh kalian berdua apa yang kalian inginkan untuk memakannya. Berarti pilihannya sangat banyak sekali. Cuman satu itu jangan gitu. Kalau kita kemudian punya disediakan oleh DKM misalnya pagi ini gitu makanan luar biasa banyaknya, ada gulai, ada sate, ada lamun, ya mah lamun Pak, lamun misalnya ada tapi tidak secan pernah gitu ya, dia lamun ya mah lamun. Andai kata misalnya DKM menyediakan itu segala jenis makanan, rendang, ayam dan sebagainya, terus buah-buahan semua komplit, apel, semuanya apa. Yang dia hiji buah, ya, buah kesemek tahu di dahan, kan masalah kan Pak. Pilihannya banyak itu kan hiji buah, pira kadar. Tahu di dahar itu buah kesemek itu. Nggak ada masalah saya pikir itu. Nah itu ya. Kok bisa juga Adam dan Hawa itu tergoda itu? Karena bisikan si iblis itu. Kata iblis itu, kamu tahu nggak kenapa buah yang satu ini dilarang? Sebab kalau kamu makan buah ini, Allah akan tersaingi. Kamu akan kekal. Kamu akan berkuasa. Kamu akan memperoleh harta berlimpah ruah. Itu. Nah, ini, akhirnya Adam sampai tergelincir dalam pelanggaran, dalam maksiat, dalam dosa itu. Nah ini kemudian oleh Allah diabadikan untuk menjadi pelajaran bagi kita anak cucu Adam. Bahwa pintu masuk iblis itu pasti dari sini. Kekekalan, kekal dalam jabatan, kekal dalam kekayaan, kekal dalam kenikmatan duniawi. Ingin harta berlimpah, ingin punya kekuasaan, pasti di situ. Dan kebanyakan manusia tergelincirnya di situ juga. Saya ada pernah beberapa kali diundang mengisi ceramah di Sukamiskin, Pak. Sukamiskin itu. Itu ternyata di Sukamiskin itu tempat berkumpulnya orang yang suka kaya, Pak. Itu orang yang suka kaya semua yang di situ, Pak. Yang korupsi itu orang-orang kaya semua, Pak. Salah satu di antaranya waktu sekarang nggak tahu sudah keluar atau belum ya. Waktu saya di sana masih sedang istirahat di situ. Itu saya lihat di YouTube itu rumahnya itu luar biasa, Pak. Istana lah rumah dia di Jakarta itu. Luar biasa saya lihat di YouTube itu rumah. Nah, sekarang di Sukamiskin dia tinggal di ruangan 2 kali 1 meter gitu ya. Hawa nafsu ya. Harta seperti itu kok masih juga korupsi gitu. Itu yang kata Rasul tadi, kalau ada manusia punya 2 lembah emas, pasti dia akan berharap punya 3 gitu. Hawa nafsu itu tidak pernah mengenal puas. Ketika seseorang itu belum punya rumah, apa kata hawa nafsunya? Ya masih kontraktor lah gitu ya. Kontrak di sini, pindah kontrak sana itu. Yang penting kalau saya tuh rumah adalah kenapa tipe RSS berapa juga itu S-nya. Hanya dapat itu tipe rumah tipe RSS itu. Alhamdulillah. Bersyukur dia. Paling 5 menit, Pak. Bersyukurnya. Coba ya kalau bayangkan kalau tipe 36 aja. Lalu kata istrinya, Kang, kita harusnya bersyukur. Dulu kita nggak punya rumah. Iya, pasti kita bersyukur. Iya malah namun tipe 36. Ya tipe RSS ini kadang-kadang susah membedakan mana kamar tidur, mana dapur, mana WC. Itu ini asa para ruguh pisan. Akhirnya dapat tipe 36. Alhamdulillah. 5 menit paling Pak. Tipe 54 lah paling tidak itu. Dapat akhirnya tipe 54. Alhamdulillah 5 menit itu. Tipe 70 di hub, loteng itu aja lah. Ada puasnya.
Dulu ketika belum punya mobil, satu aja lah. Satu itu. Biar gak apa-apa yang tahun sabraha lah. Apa gak malu nanti makanya? Ngapain harus malu? Fungsi mobil itu kita bisa pakai sebagai kendaraan, hujan teka hujanan, panas teka panasan. Dapat akhirnya. Alhamdulillah. Nah, pikir-pikir eranya tahun kia makanya. Kalau paling tidak tahun 2020-an lah minimal kan itu. Ya dapat itu mobil tahun 2020-an satu. Alhamdulillah. Coba kalau dua. Jadi pagi-pagi nggak ribut itu yang mau pakai ini, yang mau ini ke kantor. Dapat dua. Coba lu mentilu. Dulu ketika belum punya istri, nah ini nggak usah diterusin lah. Satu aja lah, yang penting tinggi, bodas, rada mancung, selesai. Nah, itu. Akhirnya dapat itu istri yang diharapkan itu tinggi, bodas, rada mancung, seperti. Alhamdulillah. Ya, ya mau 5 menit lah, biar aku 5 menit itu. 5 tahun lah. Namun bisa mau ulah jangkung tuh lah, rada pendek ke setik gitu. Jadi kalau diikuti hawa nafsu itu nggak akan pernah mengenal kepuasan itu. Maka konsep Islam di dalam kita menguasai hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu itu pertama adalah tahwilul ittijah, mengarahkan, mengendalikan hawa nafsu itu, merubah arahnya itu. Kalau kita ibaratkan itu misalnya ada air bah itu dari kejauhan mau nyerang, kemungkinan akan menyerang rumah tempat tinggal kita. Nah si air bah itu jangan kita tahan, Bang, gak akan ketahan. Yang perlu kita lakukan itu adalah mengalihkan dia. Jadi kita pasang apa misalnya untuk supaya air bah itu mengalih, arahnya jadi terarah, tidak. Jadi hawa nafsu itu jangan dimatikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan hawa nafsu itu untuk kemaslahatan kita. Hawa nafsu mau makan, hawa nafsu mau minum, hawa nafsu ingin memenuhi kebutuhan seksual, hawa nafsu amarah, itu jangan dimatikan. Tapi diarahkan gitu. Sehingga kalau kita punya kecenderungan mau marah, arahkan kemana gitu. Rasulullah SAW mengatakan, kalau sudah timbul rasa amarah, di Quran surat Al Imran 135 itu, orang yang bertakwa itu adalah yang mampu mengendalikan amarahnya. Nah caranya bagaimana? Kalau timbul rasa marah itu, segeralah istighfar, kata Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan turun itu rasa amarah. Nah, kalau lagi marah gitu gimana mau istighfar gitu? Emosi sedang naik, lah pihak lain lah yang mencoba mengingatkan. Suami sedang marah, misalnya istri yang mengingatkan, Kang istighfar, Kang istighfar. Nah itu. Ya harus dengan lembut, jangan istrinya istighfar atuh, bagi apa kita mah. Nah kalau dengan istighfar belum teratasi si amarah itu, bagaimana cara mengendalikannya? Rubah posisi, kata Rasul. Dalam hadis itu kalau lagi marah sedang berdiri, coba duduk. Kalau sedang duduk, coba berdiri. Mungkin maksud Rasulullah itu agar dialihkan perhatian kita. Berdiri, lihat apa gitu kan, duduk gitu. Tapi duduk lah, jangan terus ngambil sendal, teker di maledong gitu. Nah kalau tidak bisa dengan berdiri duduk, nah, coba berbaring. Nah kalau ini tambahan dari saya, Pak. Berbaring itu. Maksudnya ya untuk merubah ini gitu, amarahnya itu dikendalikan gitu. Jadi kalau ibu nanti melihat suami di rumah berdiri, duduk, berbaring, baring, duduk, berbaring, mungkin sedang mengendalikan amarah itu. Kalau itu tidak bisa juga terkendali, kata Rasulullah, ambil air wudhu. Ambil air wudhu. Kenapa? Marah itu datangnya dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Lawannya api, air. Tapi air wudhu, Pak. Air wudhu. Karena dengan air wudhu itu sebenarnya ketika kita kumur-kumur itu,
syariatnya kita membersihkan mulut dari sisa-sisa makanan. Hakikatnya kita membersihkan mulut kita itu dari ucapan-ucapan yang kotor, ucapan yang keji. Syariat membasuh muka itu hakikatnya kita basuhlah, jangan-jangan pikiran kita ini sudah ngawur gitu, mikirin yang tidak benar gitu kan. Mata supaya jangan melihat semua itu, tangan jangan-jangan sudah berani mengambil yang bukan hak kita. Itu hakikat. Sehingga kita dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sembarang air, jadi jangan sampai nanti ibu melihat suami marah, lalu marah itu dari setan, setan dari api, lawannya api, air, lalu ambil cai saember, dipancurkan kata lagi. Itu insya Allah bagi ngambek gitu, misalnya gitu bagi ngamuk gitu. Nah kalau dengan berwudu juga belum teratasi, nah kata Rasulullah, sholat. Nah, sholat apa? Ya sholat syukur wudu atau sholat sunnah mutlak kalau belum ada sholat fardu. Salat 2 rakaat. Kalau sudah sholat dimulai dengan Allahu Akbar. Allah lah yang Maha Akbar. Hawa nafsu ini kecil, harus kita kalahkan demi Allah yang Akbar. Harusnya kan gitu kan. Tapi kalau dengan sholat belum juga teratasi, kita bagus bakat lah gitu. Itu harus itu, jadi kendalikan. Nasihat Rasul yang lain diantaranya, kalau itu amarah ya. Kalau Anda misalnya di luar sedang jalan misalnya melihat wanita yang sangat cantik itu dan menarik perhatianmu. Nah, kata Rasulullah, arahkan, pulang segera ke rumah, temui istrimu. Temui istrimu. Ya, jadi diarahkan hawa nafsunya itu dengan mendatangi istrinya. Kenapa? Yang ada pada wanita itu ada juga pada istrimu. Selesai. Ulah dituturkan, pulang ke rumah temui istri. Toh yang ada pada perempuan itu ada juga pada istri kita. Nah itu kan selesai persoalan itu. Tapi pernah saya mengatakan ini, kemudian ada yang nyeletuknya, itu beda Pak. Kalau sudah itu yang membedakannya itu si hawa nafsu itu. Hawa nafsu itu yang selalu mempengaruhi kita untuk mengatakan beda. Itu yang pertama ya Pak. Jadi si hawa nafsu itu kita kendalikan, itu kita arahkan. Kalau dia mau makan, makan. Tapi ketika makanan itu haram, kita carilah makanan yang memang halal gitu kan. Jadi selalu kita kendalikan. Bukan kemudian kita tidak penuhi keinginan makan itu, tapi kita kendalikan agar kita tidak memakan yang Allah haramkan. Tidak meminum yang Allah haramkan kita minumnya. Kan kenapa juga harus minum khamar? Kan masih banyak minuman yang lain, ada bajigur, bandrek, banyak itu kita arahkan saja minum yang seperti itu ya. Yang kedua, upaya yang kedua adalah menguatkan keinginan untuk hidup di jalan yang benar. Jadi hati kita manusia ini Allah menciptakan masing-masing kita itu hanya punya satu hati. Coba lihat di Quran surat Al-Ahzab ayat 4. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Tidak ada satupun manusia yang Allah ciptakan punya 2 hati, Pak. Masing-masing kita punya satu hati. Ketika hati yang satu itu sudah mencintai Allah, maka dia tidak mungkin mencintai yang dibenci oleh Allah. Kan hati kita cuma satu, Pak. Ketika kita sudah mencintai akhirat, gak mungkin kita mencintai dunia. Sebaliknya, ketika manusia sudah mencintai dunia, gak mungkin dia mencintai akhirat. Kalau kita sudah mencintai akhirat, maka kita hanya akan mencintai dunia yang Allah ridhoi untuk kita bisa mencapai kebahagiaan akhirat. Jadi bukan tidak boleh mencintai dunia, pasti kita mencintai dunia itu yang diridhoi oleh Allah, karena cinta kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala itu. Ketika kita sudah mencintai Allah, maka kita hanya akan mencintai yang dicintai oleh Allah dan membenci yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dari sinilah nanti kita bisa memahami hadis Rasul yang mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang pezinah itu berzina kalau dia berzinah dalam keadaan beriman. Enggak mungkin.
Orang yang beriman itu standar keimanan paling mendasar itu dia akan mencintai Allah dan Rasul, mengalahkan cinta dia kepada selain Allah dan Rasul, dunia dan segala isinya. At-Taubah 24. Maka kalau dia sudah mencintai Allah, nggak mungkin dia mencintai yang dimurkai oleh Allah. Maka kalau sampai zina itu dilakukan, berarti imannya sedang punya masalah pada waktu itu. Imannya mungkin ketinggalan di rumah, imannya kerjalan-jalan kemana gitu. Wala yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang pencuri mencuri, kata Rasulullah, kalau dia mencuri dalam keadaan beriman. Dulu belum ada korupsi mungkin di zaman Rasul ya. Kalau ada mungkin Rasul akan mengatakan itu. Tidak mungkin seorang koruptor korupsi kalau dia korupsi dalam keadaan beriman. Dan yang ketiga, wala yasrabul khamr hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang peminum khamar itu minum khamar kalau dia minumnya dalam keadaan beriman. Tidak mungkin iman menyatu dengan maksiat. Karena hati manusia itu tadi cuma satu. Nah, kita harus membuat si hati yang satu itu betul-betul istiqomah mencintai Allah. Supaya kita hanya akan mencintai dunia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu upaya yang kedua. Upaya yang ketiga itu bagaimana dengan kecenderungan yang ada di dalam diri kita, kecenderungan fujur dan takwa yang ada di dalam Quran. Surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Kan kita masing-masing punya kecenderungan fujur dan takwa. Kecenderungan baik dan kecenderungan yang tidak baik. Nah, bagaimana kecenderungan yang baik ini bisa kita jaga dan kita kembangkan dan tidak kita biarkan kecenderungan yang tidak baik ini menguasai diri kita. Salah satunya, jangan pernah kita melakukan memenuhi kecenderungan yang tidak baik. Karena setiap maksiat itu dilakukan, dia akan membuat nuktah hitam, titik hitam pada kecenderungan yang baik, kecenderungan yang takwa. Jadi gini, kalau kita ibaratkan si jiwa kita itu lingkaran terbagi dua kan itu. Terbagi dua, yang satu punya kecenderungan takwa, satu kecenderungan fujur. Kecenderungan takwa ini kecenderungan yang positif semua, beriman, amal saleh. Kecenderungan fujur, kecenderungan yang negatif, kufur, maksiat. Ketika maksiat dilakukan, di kecenderungan takwa itu sudah ada titik, Pak, nukta hitam itu. Maksiat lagi, nukta hitam lagi. Ketika maksiat itu sudah sering dilakukan, maka itu sudah hitam semua. Nah, kalau sudah hitam semua itu, dalam Al-Quran disebut rona. Ini bisa dilihat di Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla barrona ala qulubihim. Rona itu sudah hitam saja itu, si kecenderungan yang positifnya tadi. Maka kalau sudah begini susah, Pak. Susah untuk mendapat hidayah. Akan susah lagi untuk masuk sinar hidayah ke dalam dirinya itu. Maka Rasulullah mengingatkan, apabila kita tergelincir dalam perbuatan dosa, wasari'u ila magfirah. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Segera kita bertobat supaya titik noktah itu segera dihapus oleh Allah. Karena salah satu sifat Allah itu adalah afun. Allahumma innaka afuwun karim. Afun itu menghapus sesuatu sampai tidak meninggalkan bekas. Hapus segera supaya bersih lagi. Jangan dibiarkan terus hitam, gelap dia. Sudah gelap seperti itu, sudah rona, sudah susah. Jadi kita dalam mendidik anak sekalipun itu, jangan biarkan anak itu terus berbuat kesalahan. Nanti juga dia sadar, nanti juga dia tambah hitam nanti, Pak. Tambah hitam. Maka banyak orang tua yang kemudian mengeluh, sudah susah sekali memberi nasihat pada anaknya karena sudah susah lagi masuk hidayah itu ya. Itu yang ketiga. Yang terakhir, ya. Keempat itu kita berusaha untuk muhasabah, Pak. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu itu, cobalah kita bermuhasabah. Apa yang kita lakukan ini diridhoi atau tidak oleh Allah. Rasul pernah bertanya kepada seorang pemuda namanya Haris. Wahai Haris, bagaimana keadaan imanmu? Asbahtu mu'minan billahi haqqa. Saya sudah benar-benar beriman, Rasulullah. Nanti dulu, kata Rasulullah. Kalau sekedar ngaku semua juga bisa.
Apa bukti keimananmu? Salah satunya Haris mengatakan, setiap saya ingin melakukan sesuatu dalam hidup ini, mau berucap dan mau melakukan, saya bayangkan dulu surga dan neraka itu ada di depan muka saya. Lalu saya bayangkan bagaimana penduduk surga itu menikmati surga dan bagaimana penghuni neraka itu merasakan azab neraka. Lalu saya bertanya, apakah saya yang akan lakukan ini akan mengantarkan saya ke surga atau ke neraka? Jika saya yakin akan mengantarkan ke surga, baru saya lakukan. Kalau itu mengantarkan pada neraka, segera saya istighfar dan mohon ampun pada Allah. Rasul langsung memeluk pemuda Haris ini dan mengatakan, pegang prinsip itu Haris, saya jamin kamu akan selamat dunia akhirat. Nah seperti itulah kita mestinya. Ketika kita sebelum membuat keputusan, sebelum kita menandatangani, tanya ini benar atau tidak. Sebelum kita berbuat, tanya benar atau tidak yang kita lakukan. Ini akan mengantarkan saya ke surga atau ke neraka. Nah barulah kita berbuat kalau itu kita yakin Allah meridhai dan bisa mengantarkan kita ke surga. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya ini kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga mudah-mudahan kita yang hadir sekarang di kajian subuh ini termasuk orang-orang yang di kelompok 3 tadi itu, yang nafsunya nafsul mutmainnah, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, mudah-mudahan kelak nanti kita akan menghadap Allah dengan seruan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.